Pernah kebayang nggak ada satu tempat di bumi ini yang saking besarnya dia punya dunia sendiri di dalamnya? Tersembunyi selama jutaan tahun loh. Nah, tempat itu beneran ada. Namanya Gua Sondung di Vietnam. Yuk kita telusuri bareng-bareng keajaiban bawah tanah yang luar biasa ini. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran loh, ini nyata terjadi di Sondong. Gua ini bukan cuma sekedar lubang raksasa di tanah, tapi ini adalah biosfer yang hidup, yang berfungsi sepenuhnya ratusan meter di bawah kaki kita. Oke, pertama-tama kita coba bayangin dulu segede apa sih Sondong ini. Karena ukurannya itu bener-bener gila, hampir nggak masuk akal. Total volumenya itu mencapai 38,5 juta meter kubik. Coba deh bayangin angka itu. Susah kan? Gede banget. Nah, biar lebih kebayang, kita pakai perbandingan yang lebih gampang dicerna ya. Nah, lihat perbandingan ini. Ada beberapa bagian di dalam Sondong yang langit-langitnya itu tinggi banget. Saking tingginya, gedung pencakar langit 40 lantai bisa masuk ke dalamnya. Bahkan katanya, pesawat jet gede pun bisa terbang lewat di lorongnya. Gila kan tingginya? Jadi, semua elemen ini ngebuat Sondong jadi kayak dunia sendiri yang terisolasi. Bayangin, di dalamnya ada sungai bawah tanah, ada hutan hujan purba, dan yang paling keren, ada sistem cuaca sendiri yang bisa bikin awan di dalam gua. Dan di dunia tersembunyi ini, ada lebih dari 25 spesies unik yang nggak ada di tempat lain. Tapi, ya gitu deh, buat nyampe ke tempat seajaib ini, perjalanannya nggak gampang. Justru perjalanannya sendiri itu udah jadi petualangan yang luar biasa. Jadi gini, sebelum kamu bisa lihat pintu masuk Sondung, kamu harus trekking dulu 9 jam nembus hutan lebat Vietnam. Dan itu belum seberapa loh, kamu juga harus nginep semalam di Hang An, yang notabene adalah gua terbesar ketiga di dunia. Jadi, gerbang menuju gua terbesar di dunia adalah gua terbesar ketiga di dunia. Keren banget kan? Terus gimana ceritanya gua segede ini bisa terbentuk? Prosesnya itu makan waktu jutaan tahun. Jadi awalnya sekitar 450 juta tahun yang lalu, ada endapan batu kapur dari kehidupan laut purba. Terus, selama jutaan tahun, hujan asam pelan-pelan makan batu kapur ini. Nah, pas ada pergeseran lempeng bumi, retakan-retakan besar muncul. Air pun masuk makin dalam dan akhirnya mengukir lorong-lorong raksasa yang kita lihat sekarang. Nah, pas akhirnya para penjelajah ini turun ke dalam, mereka langsung disambut sama pemandangan khas dunia bawah tanah. Gelap total, ribuan kelelawar berterbangan, dan lantainya itu penuh sama guano, atau kotoran kelelawar, yang udah numpuk berabad-abad. Dan guano ini nanti perannya penting loh. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurutku paling luar biasa dari Sondung. Sesuatu yang harusnya nggak mungkin ada. Sebuah hutan hujan yang hidup di dalam perut bumi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya hutan bisa tumbuh ratusan meter di dalam gua? Kan bingung ya? Harusnya kan nggak ada sinar matahari, nggak mungkin ada tumbuhan yang bisa hidup, apalagi jadi hutan lebat. Jadi, apa dong rahasianya? Jawabannya ada pada sebuah fenomena geologi yang namanya dolin. Ceritanya, ratusan ribu tahun yang lalu, sebagian atap gua ini ambruk. Runtuhannya itu menciptakan dua lubang raksasa yang tembus ke permukaan. Nah, lubang-lubang ini jadi kayak skylight alami super besar. Dan disinilah kita lihat, alam itu emang selalu punya cara. Lewat dua dolin raksasa inilah, sinar matahari bisa masuk jauh ke dalam gua. Ngasih kehidupan buat seluruh ekosistem hutan hujan di tempat yang seharusnya gelap gulita. Dan ini bukan cuma sekedar rumput atau tanaman kecil ya. Kita ngomongin pohon-pohon yang tingginya bisa sampai 50 meter. Yang tumbuh menjulang demi ngejar cahaya. Ahli biologi udah nemuin lebih dari 200 spesies tanaman di sini. Dan yang paling bikin kaget, ini satu-satunya gua di dunia yang jadi rumah buat populasi monyet. Lengkap sama ular, burung, dan serangga. Udah jadi jaring makanan yang utuh. Oke, tadi kan kita bahas area yang kena sinar matahari. Terus gimana dengan bagian gua yang sama sekali nggak kena cahaya dari dolin? Nah, di sanalah, di dalam kegelapan abadi, kehidupan beradaptasi dengan cara-cara yang, wow, benar-benar di luar nalar. Di sini nih, evolusi benar-benar nunjukin keunikannya. Ada ikan yang udah nggak punya mata sama sekali. Ada jangkrik yang buta total. Bahkan ada larva cacing gua yang bisa ngeluarin cahaya biru kehijauan buat ngejebak mangsanya. Ini benar-benar adaptasi yang sempurna buat dunia yang gelap total. Kegelapan ini juga nyimpan harta karun geologis yang cantik banget. Mutiara gua. Mutiara-mutiara ini terbentuk waktu tetesan air pelan-pelan melatisi inti kayak sebutir pasir dengan kalsit. Proses ini butuh ratusan tahun loh, cuma buat ngebentuk satu bola yang mulus dan sempurna ini. Dan kalau kamu pikir mutiara gua itu udah keren, tunggu dulu. Sondong masih punya rekor lain, stalagmit tertinggi di dunia. Bayangin,
Pilar batu kapur ini tingginya 80 meter, dan diperkirakan butuh waktu 800.000 tahun buat terbentuk. Tetes demi tetes, selama 800.000 tahun. Mungkin formasi yang paling aneh di sini namanya phytokars. Ini bukan cuma batu biasa, ini bisa dibilang formasi semi hidup. Jadi ada mikroorganisme kayak alga dan lumut yang hidup di atas batu kapur ini, dan mereka secara aktif ngebentuk batunya sambil tumbuh dan gerak ke arah cahaya dari dolin. Jadi seolah-olah batunya itu sendiri lagi berusaha meraih matahari. Yang bikin makin penasaran, Sonduong ini baru dieksplorasi sepenuhnya tahun 2009. Coba pikirin deh, sebuah dunia yang seluas dan sekompleks ini bisa tetap tersembunyi dari kita semua sampai baru-baru ini. Ini kan bikin kita mikir, kalau sebuah gua aja bisa nyembunyiin hutan dan awannya sendiri, kira-kira keajaiban apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana yang nunggu buat kita temukan?